Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jadwal Liga Champions pekan ini, PSG versus Madrid, Inter versus Liverpool. PSG versus Real Madrid akan berlangsung di Parc des Princes Rabu 16 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini menjadi pertemuan ke-7 PSG dengan Madrid di Liga Champions. Laga lain yang digelar pada Rabu dini hari ada Sporting Lisbon melawan Manchester City. Laga itu berlangsung di Estadio José Alvalade. Inter versus Liverpool menjadi sajian utama pada Kamis 17 Februari. Pertandingan di WCP Meazza itu berlangsung pada pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lain pada Kamis dini hari ada Salzburg dengan Bayern Munich. Laga itu dimainkan di Red Bull Arena Salzburg. Manchester City nikmati tekanan target juara Liga Champions. Trofi Liga Champions menjadi misi besar Manchester City saat ini. Sejak kedatangan Abu Dhabi United Group pada 2008, mereka belum berhasil menaklukkan kompetisi Eropa tersebut. Musim lalu, Manchester City berhasil melangkah ke final, namun kalah dari Chelsea di laga puncak. Musim ini mereka jadi salah satu unggulan juara, mempertimbangkan penampilan yang stabil dan berbekal pengalaman tahun lalu. Di babak 16 besar, City akan menghadapi lawan yang di atas kertas mudah, yakni Sporting. Tetapi, Liga Champions niscaya tak pernah mudah, apalagi dengan menanggung label favorit termasuk dalam persaingan gelar juara. Hadapi Liverpool, ini pemain yang harus ditakuti Inter Milan. Skuad Liverpool sangat berbahaya. Mereka punya banyak pemain kelas dunia di berbagai lini. Jelang laga tersebut, Rafael Benitez memberikan peringatan pada skuad Inter Milan. Ia mengatakan mereka harus mewaspadai hampir semua pemain Liverpool, tak cuma Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino. Saya khawatir tentang mereka, tetapi juga Diogo Jota yang selalu membuat gerakannya tepat. Namun Liverpool juga memiliki back yang kuat dan berbahaya dalam situasi bola mati dengan Virgil van Dijk dan Joel Matip. Terangnya seperti dilansir Football Italia. Mereka memiliki kekuatan dan intensitas di lini tengah dengan Fabinho. Mereka bukan tim yang mudah dihentikan, tegas Benitez. PSG versus Real Madrid, reuni yang tertunda buat Sergio Ramos. Reuni Sergio Ramos dengan klub lamanya Real Madrid harus tertunda untuk sementara. PSG baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa pria berkebangsaan Spanyol tersebut mengalami cedera pada betisnya. Sergio Ramos akan melanjutkan latihan individual karena cedera betisnya. Evaluasi terbaru akan dibuat dalam waktu 1 pekan. Demikian pernyataan resmi PSG. Cedera memang menjadi momok buat Ramos musim ini. Jumlah penampilannya bersama PSG pun terbatas jadi 4 saja karena permasalahan tersebut. Ia bahkan harus menanti sampai bulan November untuk melakoni laga debutnya. PSG mulai pertimbangkan serius pecat Mauricio Pochettino, sinyal baik untuk MU. Posisi Pochettino di PSG mulai berada di ujung tanduk. Manajemen PSG dilaporkan tidak puas dengan sejumlah hasil yang diperoleh Lionel Messi dan kawan-kawan belakangan. Salah satu yang memicu situasi ini karena PSG tersingkir di Coupe de France dari Nice, sehingga mereka mulai mempertanyakan apakah Pochettino sosok yang tepat untuk proyek ini. Kabar lain yang beredar mengatakan bahwa Pochettino bisa cabut lebih cepat dari PSG, karena manajemen PSG mempertimbangkan memecat sang manajer jika ia gagal mempersembahkan trofi Liga Champions. Jika Pochettino jadi meninggalkan PSG, maka hanya ada satu tempat yang akan ia tuju, ia ingin melatih Manchester United. Donny van de Beek terlahir lagi di Everton. Di Everton, Van de Beek rupanya langsung bersinar. Dari 2 penampilannya untuk The Toffees, gelandang 24 tahun itu panen pujian. Walaupun menelan kekalahan di laga debutnya melawan Newcastle, Van de Beek tampil apik lewat catatan statistiknya. Ia membuat 4 tackle, sekali intercept, 2 kali melanggar,
53 sentuhan, 16 kali berduel, dan memberi 40 kali umpan. Penampilan itu membuat Van de Beek disebut-sebut bakal menjadi motor penting Everton di sisa musim. Hal senada juga dilontarkan manajer Frank Lampard yang senang betul dengan pemain rekrutan pertamanya untuk Everton. Tottenham masih belum kompetitif. Tottenham tumbang di kandang saat menjamu Wolverhampton Wanderers. Ini menjadi kekalahan ketiga Tottenham secara beruntun di Liga Inggris. Kegagalan Tottenham Hotspur meraih poin membuat mereka tak beranjak di klasemen sementara Liga Inggris. Spurs tertahan di posisi ke-8 dengan 36 poin, berjarak 5 angka dari 4 besar. Hasil-hasil buruk Tottenham dalam beberapa laga terakhir direspon negatif Antonio Conte. Dia menilai para pemain saat ini belum cukup untuk bersaing di Inggris dan Eropa, serta butuh waktu untuk memperbaikinya kembali. Cemerlang bersama Milan, Rafael Leao kini dilirik Arsenal. Rafael Leao kini menjadi salah satu pilar penting lini serang AC Milan. Ia menjadi salah satu sumber serangan Rossoneri. Ia mulai mengemas gol demi gol bagi Milan, plus memberikan assist. Performa Leao itu kini disebut mulai menarik perhatian Arsenal. Kabar itu dilansir oleh Visa Has. Laporan itu menyebut Arsenal kini mulai memonitor Leao bersama Milan, sebab ada kans untuk bisa merekrutnya karena kontraknya akan berakhir pada tahun 2024. Gaya kepelatihan Xavi Hernandez dikecam. Xavi memasuki bulan ketiga menukangi Barcelona. Statistik Xavi melatih Barcelona sejauh ini belum bisa dikatakan memuaskan. Paling baru Barcelona ditahan imbang Espanyol. Hasil imbang dalam derby Catalunya itu dikomentari ex-pelatih Espanyol Javier Clemente. Juru taktik tim nasional Libya itu mengecam gaya main Barcelona yang dibawa Xavi. Clemente menuding Xavi memaksakan permainan Barcelona saat ini dengan gaya main Blaugrana ketika Xavi masih aktif bermain. Padahal komposisi skuad Barca sekarang berbeda jauh dengan era keemasan mereka. Pep Guardiola pastikan Jack Grealish absen lawan Sporting FC. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan salah satu pemainnya Jack Grealish absen melawan Sporting FC pada babak 16 besar Liga Champions. Ia mengalami masalah pada tulang keringnya. Meski tidak serius, Jack Grealish sudah merasakan problem tersebut sejak musim 2020-2021. Grealish bukan satu-satunya pemain Manchester City yang akan absen melawan Sporting FC. The Sky Blues juga tidak akan diperkuat oleh Cole Palmer dan Gabriel Jesus. Cedera, bek Barcelona Ronald Araujo absen lawan Napoli. Bek Barcelona Ronald Araujo mengalami cedera otot sehingga akan absen di pertandingan lawan Napoli di Liga Eropa Jumat 18 Februari. Araujo harus ditarik keluar saat jeda derby lawan Espanyol pada akhir pekan lalu. Tes Senin pagi ini mengkonfirmasi Ronald Araujo mengalami cedera otot soleus di kaki kirinya dan tidak akan tersedia sampai masalah teratasi. Demikian pernyataan klub pada Senin 14 Februari. Araujo akan digantikan oleh Eric Garcia yang membuat penampilan pertamanya selama 5 pekan setelah mengatasi masalah kebugarannya sendiri. Jelang duel Liverpool di Liga Champions, ini rekor Mohamed Salah lawan Inter Milan. Mohamed Salah akan kembali menghadapi Inter Milan untuk pertama kalinya sejak 2017 pada pekan ini ketika Liverpool bertandang ke San Siro untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Kamis 17 Februari. Bintang asal Mesir itu diyakini akan mencetak gol lagi lawan Nerazzurri dan duel dalam beberapa hari ke depan akan menjadi kesempatan yang penting baginya. Selama 30 bulan karirnya di Italia, Salah sudah 5 kali menghadapi Inter dengan catatan 3 kali mengalahkan raksasa Italia itu disertai 1 imbang dan 1 kalah. Christian Eriksen kembali merumput di hari ulang tahun, main sejam dan cetak assist. Pemain anyar Brentford, Christian Eriksen akhirnya merumput lagi dalam laga persahabatan melawan Southampton United di hari ulang tahunnya. Ia main sejam dan mencetak assist.
Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-2 Brentford atas tim tamu, Christian Eriksen bermain selama 60 menit. Bagi Christian Eriksen, laga ini merupakan pertandingan spesial karena menandai momen pertamanya kembali bermain sepak bola. MU tak akan sukses bertahun-tahun mendatang. Manchester United masih didera inkonsistensi hingga saat ini. Menurut mantan pemain Phil Neville, setan merah memang tak akan berjaya hingga beberapa tahun mendatang. Red Devils belum menang dalam 3 pertandingan terakhir di lintas ajang dengan rincian 2 imbang dan sekali kalah. Ketiga laga tersebut juga memperlihatkan pola yang sama. Pasukan Ralf Rangnick akan main ngotot dan mencetak gol di babak pertama, lalu kendur dan kebobolan di babak berikutnya. Menurut Neville, MU akan bernasib serupa Liverpool. Red Devils tak akan mendapatkan kesuksesan selama bertahun-tahun dan para penggemar harus bisa menerima keadaan tersebut. Ronaldo diklaim sebagai contoh buruk buat pemain muda Manchester United. Dengan segudang prestasi yang telah diraih, Cristiano Ronaldo sangat pantas untuk dijadikan panutan buat pemain-pemain Manchester United yang masih muda. Namun, Paul Ince tidak sepakat dengan itu. Bagi Ince yang pernah memperkuat MU di era 90-an, perbuatan Ronaldo tidak bisa diterima dan tak boleh dicontoh oleh pemain-pemain muda, utamanya ketika dia mengabaikan pendukung klubnya sendiri. Ince melihat Ronaldo yang sekarang berbeda dengan dulu, di mana ia masih terlihat sebagai pemain tim. Ego Ronaldo yang sekarang dirasa terlalu berlebihan. Hubungan Rangnick dan Ronaldo dikabarkan retak. Hubungan Cristiano Ronaldo dan manajer interim Manchester United Ralf Rangnick dikabarkan retak. Ronaldo merasa Rangnick telah kehilangan kedalap taktiknya. Peraih 5 kali Ballon d'Or itu yakin Rangnick tidak punya kemampuan memimpin setan merah. Situasi semakin buruk ketika Rangnick menyebut performa Ronaldo di depan gawang kurang bagus. Meski demikian, Ronaldo mengaku masih bahagia tinggal di Manchester United bersama keluarganya dan tidak berencana untuk pindah. Brahim Diaz inkonsistensi, AC Milan incar pencetak gol ajaib ke gawang Juventus. AC Milan dikabarkan menaruh minat pada playmaker Atlanta Ruslan Malinovskyi yang berhasil mencetak gol spektakuler ke gawang Juventus akhir pekan lalu. Sebenarnya AC Milan sudah punya keinginan ini sejak musim panas tahun lalu, namun negosiasi selalu macet karena Atlanta masih ingin menggunakan jasa Malinovskyi. Kini di ujung masa kontraknya, AC Milan kembali memunculkan harapan untuk memboyong pemain berusia 28 tahun itu ke San Siro musim depan. Malinovskyi akan diplot sebagai playmaker di AC Milan dan menjadi angin segar setelah Brahim Diaz belum menunjukkan konsistensinya. Inter Milan terus dekati the next Erling Haaland dari Italia. Gianluca Scamacca memang punya sederet klub yang siap meminangnya pada musim panas 2022 mendatang. Namun sepertinya Inter Milan punya peluang paling besar untuk mendapatkan servisnya. Pasalnya, Il Nerazzurri dikabarkan sudah memulai negosiasi transfer sang penyerang Italia. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menunjukkan jika Inter Milan telah mencoba melakukan pendekatan pada Sassuolo selaku tim pemilik Scamacca. Inter Milan tahu jika tawaran sebesar 40 juta euro tidak akan cukup untuk Scamacca, terutama mengingat La Beniamata juga menginginkan gelandang muda David Fratesi juga dimasukkan ke dalam paket transfer ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!